Yap, selamat datang lagi di podcast YKWS Suara Konservasi. Wah, kali ini paling nggak berempat. Kalau kemarin kan berempat tuh, kita udah ngobrol barengan Bang Alfian sama Bang siapa kemarin namanya? Yang laki-laki satu lagi. Bang Deden, bukan Bang Refki. Bang Refki belum pernah nih kalau di Suara Konservasi. Terus juga ada Mbak Marta. Mbak Marta. Bang Marta. Mbak siapa namanya? Lupa. Mbak Brina, astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya Mbak Brina, aku lupa gitu. Dan hari ini Pandi berdua ngobrol barengan salah satu petinggi YKWS juga dengan Bapak Isyanto. Bapak Isyanto, kasih tepuk tangan dulu dengan Bapak Isyanto. Bapak Isyanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pandi. Alhamdulillah ya. Nih kenalan dulu buat yang nggak tahu mungkin Bapak Isyanto ini di YKWS sebagai apa Pak? Kasih tahu dulu dong Pak buat teman-teman yang baru nonton podcast YKWS ini Pak. Ya, jadi saya itu sebagai salah satu inspirator ya berdirinya YKWS. Kenapa demikian? Karena konon nih dahulu kala, bukan konon deh, bener nih. Dahulu kala itu saya punya program di Seputih Hulu. Seputih Hulu, Lampung Tengah, itu daerah Pekandangan namanya, desa Pekandangan. Itu kami bikin program namanya KTAT. Jadi KTAT itu konservasi tanah air terpadu. Iya. Dari zaman itu sih tahun 90-an saya udah berpikir. Belum lahir Pandi Pak. Mohon maaf jadi kelihatan seniornya, bukan tua Pan, senior. Nggak boleh ngomong tua. Makanya pantas disebut sebagai inspirator tadi. jadi begini ceritanya. Saya saat itu sudah berpikir, karena zaman itu ya kan kegiatan penutupan lahan untuk memperbaiki fungsi hutan lindung itu kan jenisnya itu betul-betul jenis tanaman yang ya nggak manfaat bagi warga ya. Bagi warga yang saat itu juga memang harus kita akui sudah menggarap kawasan hutan. Jenisnya waktu itu hanya dua, satu sonok keling, yang kedua kaliandra. Waduh, tanaman apa itu Pak? Namanya kejawen banget Pak. Ya itu, jadi memang nggak ada hasil ya waktu itu sih. Pola pikir kehutanan yang penting hutan menjadi hutan. Jadi tidak berpikir bahwa saat itu ruang tumbuh dari kawasan hutan itu juga diharapkan bisa memberikan fungsi ekonomi kepada warga sekitar kan. Waktu itu belum muncul ilmunya gitu kan. Nah, tapi saya sudah berpikir kalau mereka juga mengandalkan kawasan hutan sebagai ruang hidup bagi sebagian warga di pinggir kawasan hutan, kalau hanya tanaman seperti itu ya jelas mereka tidak akan merasa mendapatkan manfaat. Sehingga tanaman kopi yang milik mereka saat itu lama-kelamaan ya pasti akan mati, tergantikan oleh tanaman-tanaman reboisasi tadi. Sehingga saya berpikir, karena jujur aja kami juga tidak mampu untuk mengawasi 24 jam karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan dana ya, sama SDM. Ya sudah, kenapa nggak kita kompromi dengan mereka, sehingga mulailah kita tanam pete, duren. Toh itu juga tidak diarahkan untuk mengambil kayunya kan, diambil buahnya. Nah, dari situlah muncul program KTAT tadi. Nah, seperti itu. Nah, begitu program ini dimulai, saat itu yang nangkap itu teman-teman dari Wanakala. Nah, dari Wanakala ini akhirnya para pendiri saat itu, Mas Bambang, Mas Agung, kalau nggak salah. Senior semua tuh. Iya pokoknya, Mandi belum lahir aja lah. Akhirnya mendirikan YKWS. Makanya masih WS saat itu kan, WS Putih. Itu hulunya WS Putih. Belum ada YK-nya tuh. Sudah Yayasan Konservasi, tetapi memang cikal bakalnya di Seputih Hulu dari Lampung Tengah. Gitu. Mantap sekali. Jadi sebenarnya YKWS udah lama banget Pak ya. Ya iyalah, bersamaan dengan tahun 90-an program itu mulai. Tapi kalau di susunan kelembagaan Pak, di susunan kelembagaan Bapak ini statusnya sebagai apa saat ini Pak? Iya, kalau saat ini saya sebagai ketua Dewan Pengawasnya.
Mm-mm. di yayasan. Yang ngawasin ya Pak ya. Iya, ngawasi lembaga. berjalannya kelembagaan YKWS itu. Kalau sejauh ini nih Pak, pastikan banyak banget nih dari zaman Bapak dulu sampai zaman Pandi sekarang ini anak-anak Gen Z lah. Anak tahun kekinian gitu. Ada kelihatan. Iya Pak ya, kelihatan bedanya. Beda gen. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pasti kan sudah banyak nih Pak program-program yang sudah dijalankan itu kan. Salah satunya mungkin yang tadi cikal bakal yang tadi Bapak sebutkan. Kalau yang kita nge-review sedikit deh Pak, kemarin kan sudah sempat nge-review dengan teman-teman yang bertiga itu di tahun 2020 nih. Kemarin kita sudah review. Kalau di satu tahun di belakang tahun 2020 Pak, 2019 artinya Pak ya. Kita review sedikit Pak. Apa aja Pak kegiatan yang udah dilakukan oleh YKWS ini dari sekian banyak kegiatan gitu, program gitu segala macam. Boleh dong Pak diceritain gitu. Oke, makasih Pan. Jadi untuk 2019 ya saya dapat mandat ini dari lembaga untuk bisa mendorong kota metro saat itu. Jadi ceritanya YKWS kan sudah berhasil mendorong Kabupaten Pringsewu nih untuk bisa deklarasi ODF pilar 1. Saat itu Pringsewu itu satu-satunya dan yang pertama di Pulau Sumatera atas dorongan YKWS melanjutkan binaan dampingan dari SNP. Jadi SNP waktu itu di Pringsewu mendorong deklarasi tingkat kecamatan. Itu pertama di Sumatera Pak ya. Iya. Yang perlu jadi catatan kita sama-sama tuh. Berarti sebuah prestasi juga dong Pak. Iya, biar warga lah yang menilai. Iya, KWS kerja aja lah kan. Itu pertama kali di Pringsewu deklarasi ODF gitu kan. Nah, berhasil dari sana akhirnya scaling up nih YKWS. Kita udah punya jam terbang bagaimana mendorong teman-teman di Pemkab untuk menuju deklarasi itu, sehingga ya sudah 2019 itu coba bismillah kita mendorong kota metro supaya deklarasi itu. Ceritanya, itu 2019 di metro. Nah, Pandi mau ngulik nih. 2019 di metro, kemarin kan 2020 Bang Alpian tuh cerita di sana tuh ada kegiatan namanya Bangsaku Laskar Pelangi gitu-gitu. Pokoknya banyak lah juga yang stunting segala macam. Kalau yang di metro itu terfokus ke saat itu memang karena kan di Provinsi Lampung saat itu baru Pringsewu yang sudah deklarasi gitu kan. Padahal ya mandat dari UBBB ya. Kita itu harus concern di situ gitu. Kita punya PR untuk melaksanakan sanitasi aman gitu. Sehingga ya sudah setelah Pringsewu coba kita dorong kota metro. Pertimbangan kota metro, kenapa kota metro? Walaupun tidak ada anggaran khusus. Kalau Pringsewu kan ada anggaran khusus, kita menjadi mitranya SNP. Tapi kalau metro ini lebih kepada dorongan operasional untuk prestasi lembaga lah, YKWS gitu kan. Artinya tidak ada proyek khusus yang melakukan dorongan untuk deklarasi itu. Tetapi pertimbangan kami pertama metro kotanya relatif kecil ya. Kemudian dekat dari Bandar Lampung. Kemudian persentase warga yang sudah tidak BAB sembarangan itu sudah 98% saat itu. Sehingga tinggal 2% lagi lah warga yang masih BAB sembarangan. Masa sih 2% nggak bisa dicapai gitu loh latar belakangnya Pan. Makanya ya udah bismillah aja ya KWS, walaupun nggak ada program yang didukung anggaran secara khusus, kita coba lakukan advokasinya. Itu 1 tahun Pak atau berapa bulan di tahun 2019? Kita masuk Januari, deklarasinya November Januari 2019 November itu sudah deklarasi. Termasuk kebut tuh Pak ya? Iya, ya relatif lah. Relatif lah. Tantangan yang di sana yang didapat apa Pak yang Bapak rasain dan mungkin bisa di-sharing nih? Iya teman-teman. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa sebetulnya kelihatannya ya hanya tinggal 2% gitu kan. Iya, kelihatannya mudah tuh 2% mudah tuh. banget. Nyatanya Pak. banyak hal-hal yang ternyata di luar jangkauan kita gitu. Pertama sih kami
saya dengan Bu Dir waktu itu, Mbak Febri, mau audiensi dengan Pak Wali Kota, Pak Pairin. Dalam hal ini saya janjian lewat protokol. Ya kebetulan sih banyak temen lah di sana yang memang Pak Pairin ini kan dulu Bupati Lampung Tengah, jadi Wali Kota di Metro dulu. Saya masih aktif di ASN, itu menjadi anak buah beliau di Kabupaten Lampung Tengah gitu kan, sehingga ya kenal lah sama beliau, sehingga relatif untuk bertamu itu beliau mau menerima gitu. Walaupun juga beliau itu tanya sama protokolnya, Pak sini sebagai apa datang ke sini? Jadi beliau sendiri juga tanya gitu kan. Baru saya jelaskan, tapi saat itu supaya lebih dorongan itu lebih kuat lagi, tidak hanya dari lembaga tapi juga saya menggandeng perwakilan dari pemerintah provinsi yang dalam hal ini memang tugas pokoknya di bidang kesehatan, yaitu bersama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi yang hadir waktu itu, sekretaris dinasnya sama kepala seksi serta sanitarian di provinsi. Nah, kami janjian, akhirnya berangkat bareng ke sana, bertemu, diterima oleh Pak Wali. Nah, begitu ngobrol dengan Pak Wali, muncullah ide dari beliau langsung. Saya ceritakan, Pak sebetulnya Metro ini tinggal 2% loh Pak yang BAB sembarangan gitu. Ya nggak banyak. Iya Pak, nggak banyak lagi gitu kan. Tapi ya itu, semula kita melihatnya BAB sembarangan itu dalam pemahaman tidak punya jamban kan. Wah kalau cuma Metro hanya 2% kata Pak Wali, ya udah kalau gitu kita cover aja dengan anggaran. Waktu itu ada anggaran dana kelurahan. Jadi Metro pertama kali memang mendapatkan alokasi dana kelurahan dari pusat. Ya sudah kalau gitu dilihat tinggal berapa yang warga saya belum. Saya ingin semua warga saya punya jamban gitu. Nah dari situ akhirnya muncullah kesemangatan dari teman-teman, termasuk dari seluruh pihak, mengejar Metro warganya untuk buang hajatnya itu di atas jamban. Nah pemikiran kita waktu itu kalau sudah ada jamban ya berarti sudah aman lah, sudah ada septic tank, kira-kira seperti itu. Walaupun di tengah perjalanannya ceritanya lain. Di tengah perjalanan gitu Pak, ada jeglogan.